Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan melakukan wawancara secara jarak jauh karena adanya keterbatasan waktu, keterbatasan jarak, dan satu lain hal yang menjadi kendala dalam proses pembuatan video kali ini. Video wawancara ini dibuat untuk memenuhi salah satu nilai tugas di Universitas Nasional, yaitu tugas sebelum UAS pada mata kuliah Metode Penelitian Sosial tahun 2020-2021 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Erna Ermawati Hotim, MSI. Semoga tugas ini sesuai dengan syarat yang diberikan dan ditentukan. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adis Aprilia Cahyautami dengan nomor NPM 193516516124. Perkenalkan, nama saya Arya Fitra Sasradewi dengan nomor pokok mahasiswa 193516516121. Perkenalkan, nama saya Nisa Aprini dengan NPM 1935165165122. Perkenalkan, nama saya Karina Desyani Putri dengan NPM 193516516516129. Perkenalkan, nama saya Zafira Septianti dengan NPM 193516516136. Berikut ini adalah cuplikan wawancara yang sudah kami lakukan. Halo Kak, kami di sini ingin bertanya. Kami boleh tahu nama Kakak dan juga apa pekerjaan Kakak? Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Mutiara Juliet. Saya bekerja di salah satu restoran di Jakarta di bawah naungan Union Group, yaitu Roma Osteria and Bar. Saya bekerja dengan Roma Osteria and Bar sebagai host atau greeter kurang lebih selama 1 tahun. Tugas utama saya menjadi host atau greeter adalah menyambut tamu pada saat kedatangan, lalu mengeskort tamu untuk ke tablenya, dan menerima reservasi pada saat tamu ingin datang ke Roma Osteria and Bar. Apakah standar operasional kerja di sana berubah saat pandemi seperti ini? Untuk SOP, apakah berubah atau tidak selama masa pandemi? Tentu saja berubah dikarenakan kami juga mengikuti peraturan dan protokol dari pemerintah. Salah satunya adalah menjaga jarak, menggunakan masker, dan selalu menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan. Apakah dengan adanya pandemi COVID-19 ini berpengaruh terhadap jumlah pengunjung dan pendapatan atau pemasukan dari restoran? Baik, jadi selama pandemi pun kami untuk kapasitas pun sangat berpengaruh, dan kami hanya menerima 50% dari total kapasitas sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan saat ini untuk PSBB terbaru starting tanggal 11 Januari sampai 25 Januari, kami juga hanya menerima maksimum 25% dari total kapasitasnya. Adanya kapasitas hanya 50% dari total kapasitas pun juga sangat mempengaruhi income atau pendapatan di restoran. Namun kami juga melakukan take away dan delivery untuk para tamu-tamu yang ingin tetap menikmati makanan kita walau dari rumah. Bagaimana protokol kesehatan yang diterapkan oleh restoran di tempat Kakak bekerja? Baik, kami juga sudah menjalankan protokol sesuai yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu sebelum masuk restoran diharuskan untuk menggunakan masker, mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sebelum masuk ke restoran, mengecek temperatur atau cek suhu tubuh sebelum masuk ke restoran, dan sangat disarankan untuk membuat reservasi sebelum datang ke restoran. Dan kami juga sudah menyediakan banyak sekali hand sanitizer, lalu disinfektan dan tisu di berbagai spot jika tamu membutuhkan atau tidak membawanya. Dan kami juga sudah menyiapkan atau men-setup table dengan jarak yang cukup agar tamu tetap bisa merasakan safe pada saat di restoran. Jadi untuk tabel yang digunakan pun kami akan selalu disinfektan sebelum dan sesudah tamu menggunakan tabel tersebut. Dan kami juga untuk peralatan makan sudah mensterilisasikannya sebelum digunakan oleh tamu-tamu.
Apakah pengunjung restoran patuh terhadap protokol kesehatan saat berada di restoran yang menyediakan fasilitas pendukung perilaku sehat dengan lengkap? Ada satu atau dua tamu yang kadang tidak patuh atau tidak menjalankan protokol atau peraturan dengan benar. Pastinya kami sebagai staf pun akan merimain dan menginformasikan agar tamu tersebut paham akan pentingnya peraturan sudah kami terapkan. Sekarang ini, banyak restoran-restoran yang sudah mulai membuka dine-in lagi dengan memberlakukannya seat distancing dalam satu meja. Adakah customer yang merasa keberatan dengan diberlakukannya seat distancing karena tidak bisa berada dalam satu meja dan harus terpisah? Baik, jadi memang ada tamu yang keberatan dengan ada seat distancing antar table atau antar bangku. Biasanya keberatan itu adalah satu keluarga yang datang untuk hanya sekedar makan, namun table berjauh-jauhan. Namun kami sebagai staf akan selalu menginformasikan ke tamu bagaimana peraturan sudah kami buat dan sudah sesuai dengan pemerintah, lalu dengan membuat mereka juga merasa nyaman dan aman selama di restoran. So far tamu-tamunya sih kalau sudah dikasih tahu jadi mengerti bahwa pentingnya seat distancing itu apa dan kenapa kami melakukan tersebut. Di masa pandemi seperti ini, jelas adanya penurunan pengunjung di suatu restoran. Nah, bagaimana jika penurunan pengunjung itu terjadi secara terus-menerus? Apa langkah restoran di tempat kakak bekerja untuk menghadapi situasi seperti ini? Baik, jadi untuk yang kami lakukan langkah-langkah menghadapi pandemi seperti ini dan semakin menurunnya pengunjung, kami menyediakan take away, delivery, dan catering service, private dining untuk tamu-tamu yang tetap ingin menikmati makanan di restoran kami walau hanya di rumah. Kami juga menyediakan berbagai macam promo seperti wine package, spirit promotion, special price, diskon 20% untuk a la carte menu, dan juga free delivery untuk all area Jakarta. Sehingga kamu juga dengan mudah bisa mengorder makanan kami melalui nomor-nomor WhatsApp yang sudah disediakan untuk pemesanan. Bagaimana tanggapan kakak apabila restoran tempat kakak bekerja diharuskan tutup sementara akibat bertambahnya angka positif corona di Jakarta? Baik, jadi untuk positif dan negatifnya pun ada jika memang restoran itu harus tutup. Pada awal bulan April pun sampai bulan Juni, kami juga sudah merasakan harus tutupnya restoran dikarenakan virus corona yang terus meningkat. Namun kami juga sudah melakukan berbagai cara, yaitu salah satunya adalah menyediakan takeaway dan home delivery jika tamu ingin tetap order walau dari rumah. Untuk hal positifnya mungkin kita akan terhindar dari virus corona dan mengurangi penyebaran virus corona. Lalu untuk negatifnya mungkin income yang tidak terlalu besar, lalu adanya pemotongan gaji, dan adanya pemecatan atau PHK terhadap karyawan-karyawan yang memang sudah habis kontrak atau outsourcing. Apakah perusahaan restoran dapat melakukan PHK terhadap pegawai restoran dalam kesehatan masyarakat akibat wabah pandemi COVID-19 ini? Iya, benar. Di tempat saya bekerja pun jika ada salah satu karyawan yang kena virus corona pun akan di PHK. Apa pendapat kakak atau pesan kakak untuk masyarakat yang belum mentaati dan mematuhi protokol kesehatan? Baik, pesan untuk masyarakat yang belum menjalani protokol, semoga bisa selalu menjaga jarak, mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, dan selalu menggunakan masker kemanapun kalian berada jika keluar rumah. Karena kita tidak tahu virus itu akan masuk dari mana dan dari siapa. Untuk semuanya, stay healthy and stay safe. Semoga pandemi cepat berlalu. Thank you. Dengan adanya PSBB ini menunjukkan bahwa angka positif corona semakin meningkat, mengakibatkan pemerintah harus turun tangan untuk melakukan penanganan dan pencegahan agar virus ini tidak berkembang lebih luas lagi dan mengakibatkan kematian.
Maka ini juga berdampak pada masyarakat kota dalam adanya pandemi kini. Salah satunya narasumber kita yaitu Kak Mutiara yang bekerja di salah satu restoran yang ada di Jakarta. PSBB yang pada saat ini berdampak pada income restoran, maka restoran harus dapat memutar otak untuk mencari jalan keluar agar tetap mendapatkan penghasilan walaupun adanya PSBB saat ini. Sekian hasil wawancara kelompok kami. Kesimpulannya adalah kita harus senantiasa selalu menerapkan protokol kesehatan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 dan jangan menganggap remeh akan adanya virus ini karena walaupun kita terlihat sehat, belum tentu virus ini tidak masuk ke badan kita. Stay healthy and stay safe.